Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kita melaksanakan acara ngaji online. Sebelumnya kita ucapkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad, Nabi besar junjungan kita. Semoga kita di yaumil akhir diakui sebagai umatnya. Juga serta kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Ya, langsung saja kita ke acara ngaji online ini dengan pertama pembahasan CV dari pemateri kita yaitu Ahmad Badrul Huda An-Nadifi yang akan saya bacakan. Nama Ahmad Badrul Huda An-Nadifi, Grobogan, 18 Juni 1995, Jalan Kiai Haji Soli 14, Ambakarjo, Tanggung Harjo, Grobogan. Nomor mungkin bisa dicatat bagi para peserta 085755834259. Saya ulangi 085755834259. Mungkin ada yang mau email ke Mas Huda, barangkali ada yang mau konsultasi dengan emailnya Huda haknya besar .annadifi @gmail.com. Kemudian keterampilan Mas Huda ini banyak sekali bahasa yang dikuasai seperti bahasa Madura, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian beliau juga pemateri kita itu suka membaca kitab salaf. Wah, sangat ini sekali ya. Kemudian pengalamannya yaitu di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kemudian pendidikan dari SDN 1 Ngambakarjo tahun 2001 sampai 2007, SMPN 1 Gubuk 2007 sampai 2010, Madrasah Aliyah Mir'atul Muslimin 2010 sampai 2013, Pondok Pesantren Al-Falah Pulau Mojo Kediri 2013 sampai 2019, HEC 2 Pare 2019, UIN Wali Songo Bahasa Arab 2019, Life Skill Darun Najah tahun 2019. Ya, itu CV dari pemateri kita. Langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Huda tentang toleransi antar umat beragama di masa pandemi. Ya, dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan semua teman-teman KKN, ya meskipun kita masih belum bisa dipertemukan secara langsung, tapi kita masih bisa mempunyai semangat meskipun ya secara online. Nah, ini toleransi antar umat beragama saat kita masih dalam sekarang masa pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman semua juga pasti sudah tahu bahwasanya memang toleransi dalam umat beragama itu memang sangat penting. Islam sendiri itu juga telah memberikan pedoman sedemikian jelas bahwa agama memang tidak bisa dipaksakan. Disebutkan dalam Al-Quran itu juga ada. Semua orang pun dipersilahkan memilih agama yang sebagaimana yang diyakini masing-masing. Di situ memang tetap lakum dinukum tetap waliyadin. Dinukum tetap dinukum, dini ya dini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Memang dalam beragama di sini jika seorang memaksakan memang tidak boleh. Maka apalagi di situ nanti ada unsur mengganggu, tentu memang tidak dibenarkan. Dipersilahkan bagi seorang itu memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam memeluk agama-agama, maka memang sebenarnya tidak akan menjadi masalah mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang beragama Kristen itu nanti beribadah ke
ke gereja. Demikian pula yang lainnya. Jadi memang agama itu, Islam sendiri juga mengajarkan bahwa kita harus lentur, harus luas. Toleransi di sini toleransi agama itu memang menganjurkan umat itu menjadi yang terbaik, yakni pastinya saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, mengasihi. Bahkan juga kita pasti saling tolong menolong, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu pasti. Meskipun kita nanti berbeda agama, di situ nanti mampu menunjukkan perilaku yang terbaik sebagaimana perintah ajaran agama. Toleransi itu baru menjadi terasa tidak terpelihara, berarti memang tidak terpelihara. Ya memang karena di antara umat-umat yang ada itu tidak saling menjaga. Dengan artian bisa jadi gangguan itu aslinya bukan bersumber dari agamanya, akan tetapi berasal dari aspek lain, misalnya dari ekonomi ataupun yang lainnya. Nah, maka semacam seperti itu, ada beberapa orang ataupun sekelompok. Nah, ini mungkin contohnya, mungkin di situ beberapa orang lebih memenangkan atas dirinya atau memonopoli kegiatan sebuah ekonomi, sehingga nanti akan menimbulkan rasa kecewa, sakit hati ke orang lain, yang mana di situ adanya suatu perilaku yang merendahkan, maka orang tersebut pasti akan merasa terganggu. Hal demikian itu akan menjadi sebuah kerugian pada orang lain, merasa dikalahkan, direndahkan. Padahal sekalipun mereka itu memeluk agama yang sama ataupun berbeda. Jadi memang hubungan yang baik, berperilaku yang adil ataupun jujur, menghormati pihak yang lain itu memang sangat diperlukan dalam sebuah toleransi sendiri. Meskipun kita pasti sudah tahulah kita kadang berbeda suku, etnis ataupun agama, itu ketika nanti kok sebuah sosialisasi sosialnya itu baik, maka pasti akan terasa, toleransi di situ akan lebih terasa gitu. Jadi kita nanti bisa merawat sebuah keharmonisan antar umat beragama itu memang ada beberapa cara pastinya itu. Mungkin secara sosial di situ ada sangat membantu dalam toleransi sendiri karena memang sangat terasa. Toleransi sendiri itu banyak sekali komentar tentang hukum yang ada, pasti itu pasti toleransi. Para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat. Kita bertoleransi itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu istishab. Nah, mereka juga berpendapat bahwa Wali Songo itu juga beradaptasi dengan budaya Jawa yang cenderung animis dan Buddhis, gitu ya. Itu pasti. Kita lihat saja contoh Sunan Kudus. Sunan Kudus di situ banyak sekali umat Hindu ya, atau Buddha, Hindu. Karena memang di situ mayoritas, jadi Sunan Kudus sendiri itu tidak memperbolehkan
menyembelih ataupun ya menyembelih sapi. Karena apa? Di situ memang umat Hindu sendiri sangat mengagungkan hewan sapi. Nah, di situ memang sebuah sangat terasa bahwasanya toleransi di situ ada gitu loh. Terus bagaimana hukum beradaptasi ataupun toleransi dalam pergaulan masyarakat? Misal masyarakat yang majemuk, toleransi itu sendiri itu diperbolehkan. Toleransi itu sendiri diperbolehkan pada hal-hal yang menurut agama itu diperbolehkan. Dengan disertai kita dalam hati itu ingkar. Jadi memang dalam hati kita itu tidak setuju pada aslinya. Adaptasi hukumnya di situ nanti bisa menjadi makruh. Kecuali ada tujuan yang menyamai dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka, maka nanti bisa menjadi haram. Jadi toleransi sendiri itu bisa makruh, boleh lah kita anggap aja boleh. Aslinya pada dasarnya memang makruh, tapi pada hal yang diperbolehkan dan kita itu memang dalam hati merasa ingkar lah. Gitu. Itulah beberapa ya memang ketentuan toleransi sendiri. Toleransi dengan agama yang lain itu dibatasi, ada batas-batasnya. Yang pertama ya tetap toleransi sendiri itu dibatasi selama tidak menyentuh akidah, itu boleh. Tetapi ketika sampai menyentuh akidah ataupun kita itu tidak ingkar pada mereka, jadi kita sangat mendukung, maka hukumnya kita bisa menjadi kufur nanti. Tapi bila hanya sebatas saling mengasihi, maka hukumnya haram. Nih, ya, maka hukumnya haram. Dan apabila ada harapan akan masuk Islamnya seseorang dan menarik kemanfaatan ataupun menghilangkan sebuah kemudaratan, mungkin dia sangat berbahaya bagi kita, maka hukumnya sunnah. Jadi memang kadang memang kita itu bisa disunahkan dalam toleransi sendiri. Ya, ketika memang ada harapan mereka itu nanti bisa masuk Islam ataupun kita bisa menarik sebuah kemanfaatan dan menepis sebuah kemudaratan, itu nanti bisa sunnah. Sedangkan pada masa pandemi sendiri toleransi itu sangat dianjurkan sekali. Nah, tapi dengan cara yang mungkin agak berbeda karena pada saat sekarang kita pun tidak bisa langsung bertemu dengan secara langsung, ataupun bertemu dengan langsung pasti ada sebuah jarak. Nah, di sini nanti kita bisa memelihara beberapa toleransi sendiri yang berkaitan dengan menghormati atau menghargai, tolong menolong pada masyarakat yang berbeda agama di situ. Mungkin dari situ bisa kita awali dengan cara bersosial, karena memang pada saat pandemi di sini beberapa ekonomi pasti akan sangat terganggu. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengawali toleransi yang bersifat sosial. Di sini nanti kita bisa memberi sedikit rezeki kita, maka toleransi itu nanti akan sangat terasa. Berawal dari sosial, nanti kita akan merasa toleransi itu ada. Karena agar menghilangkan stigma bagi orang-orang di sini, mungkin orang yang non muslim di situ pasti, wah di sini kok kita dalam masa yang sedikit, jadi minoritas mungkin. Jadi agar menghilangkan minoritas itu nanti tidak dihargai gitu. Biar mereka nanti merasa dihargai, kita mulai dulu, tidak masalah dengan cara beberapa sosial ataupun yang lain.
Misal mungkin di situ nanti kalau mau mereka ya mau beribadah ke tempat beribadah masing-masing ya silahkan. Jadi di situ. Tapi tetap dalam koridor ketentuan yang ada tadi. Kita bisa bertoleransi, tapi satu, tidak menyentuh sebuah akidah sendiri. Karena ketika kita menyentuh sebuah akidah, maka hukumnya pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berat. Di situ kita bisa menjadi kufur. Kufur. Tapi bila kita hanya batas kita saling mengasihi ke non muslim, kita saling mengasihi, maka hukumnya masih haram. Dan apabila memang ada harapan akan masuk Islamnya seseorang ataupun menarik kemanfaatan dan menepis sebuah kemadharatan bagi kita, maka hukumnya sunnah, toleransi sendiri. Mungkin dari situ, dari penjelasan saya yang sangat simpel, dari Mas Rizal mungkin mau dibawa atau gimana, Pak Moderator? Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya? Oh iya. Ya udah. Ya. Ini ada pertanyaan kalau sedikit. Memang saya ikut semen aja. Ya. Bagaimana dengan ini ya? Peran pemuda dalam menyebarkan semangat moderasi dalam menyebarkan toleransi antarumat beragama. Bagaimana peran pemuda tersebut? Ya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Oh iya, kemarin ada seperti itu ya. Peran pemuda sendiri dalam mensukseskan bahwasanya kita memang pemuda memang harus memberi sebuah perbedaan banyak sekali sih aslinya dalam menghadapi masa sekarang yang mana toleransi itu sangat diperlukan, apalagi pada masa pandemi ini. Misal di sini banyak. Yang penting kita bisa, kalau pada masa sekarang kita kan sudah mungkin agak lebih lentur dalam menghadapi pandemi ini ya. Kita tidak langsung di lockdown ataupun diapakan. Yang penting kita mengkampanyekan itu bisa, mengkampanyekan, misal kita mengkampanyekan tidak masalah, semua umat yang ada di dunia ini ataupun di Indonesia khususnya, baik itu Islam ataupun Kristen, kita silakan Anda beribadah ke tempat masing-masing, Islam ya di masjid, Kristen ya di gereja ataupun agama yang lainnya. Kita bisa mengkampanyekan, nggak masalah. Yang penting daerah Anda itu masih dalam koridor zona hijau di situ. Yang pertama itu silahkan. Jadi memang di situ sangat dibutuhkan agar stigma orang lain itu, wah di sini Islam boleh berjamaah di masjid, sedangkan yang Kristen tidak boleh berjamaah di gereja. Itu kan nanti kan akan menimbulkan beberapa pemikiran-pemikiran orang yang tidak enak gitu. Jadi ya kampanye saja nggak masalah kalau mau. Yang penting dalam zona hijau. Yang kedua, mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker ataupun berjarak, cuci tangan ataupun yang lain itulah.
itu kan banyak beberapa protokol kesehatan, kalau bersin pakai siku, nah, semisal itu cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, kita bisa mengkampanyekan seperti itu. Gimana Pak Rizal? Ya, itu pertanyaan pertama. Mungkin ada dari peserta? Mungkin yang Tidak. kemarin ada pembahasan kita ya. Ya, Pembahasan kita itu apa? Yang terkait dengan ini, bagaimana hukum mengucapkan selamat hari Natal? selamat hari Natal bagi Ya, umat Kristiani yang menjalankan. Ya, itu mungkin setiap tahun pasti ada ya, Mas. Milad, Happy Milad. Milad tapi untuk non muslim. Selamat hari Natal, kita misal mengucapkan selamat hari raya pada non muslim. Nah, bagaimana seorang muslim itu mengucapkan selamat hari raya pada non muslim, misal ya Natal ataupun yang lain. Di Buddha kan juga ada, di Hindu juga ada sendiri-sendiri, tapi kita globalkan pada non muslim. Nah, di situ nanti hukumnya itu ditafsir. Di tafsirnya itu ada 3 hukum. Misal yang pertama itu apabila kita mengucapkan selamat hari Natal ataupun yang lain, memang ada rasa kagum pada agama tersebut dan bertujuan untuk meniru mereka. Mungkin kita, wah ini pas saat hari Natal, saya itu kagum pada umat Kristiani. Mereka sangat kompak sekali, sangat bagus. Mereka menghiasi rumah-rumah mereka, memberikan kado. Saya kagum dengan agamanya. Nah, dan bertujuan memang meniru. Di situ nanti kita hukumnya sangat fatal, kita bisa keluar dari Islam. Gitu loh. Yang pertama. Untuk yang kedua, kalau hanya bertujuan untuk meramaikan hari rayanya, kita ikut merayakanlah, tapi tanpa adanya kita kagum, tapi kita ikut merayakan, meramaikan hari raya Natal, ya maka kita hanya haram saja. Haram. Ya konsekuensinya haram itu hanya mendapatkan dosa. Tidak sampai keluar sampai Islam, itu enggak sampai. Tarafnya lebih di bawahnya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, apabila dalam pengucapan selamat hari raya pada non muslim itu tidak bertujuan tersebut, ya tidak bertujuan itu meramaikan, tidak ada tujuan seperti itu, ataupun tidak ada tujuan kagum pada agamanya, yang tidak ada tujuan untuk meniru mereka, maka hukumnya makruh. Di sini biasanya memang digunakan para pejabat hukum yang terakhir ini makruh, karena memang para pejabat itu ataupun yang lain, misalnya kita presiden ataupun gubernur ataupun yang lain, kita itu pastikan ataupun stasiun televisi lah, kita pasti akan dituntut sebuah pengucapan, karena memang pada dasarnya Indonesia sendiri agama tidak hanya Islam, ada Kristen ataupun Hindu Buddha yang lainnya di situ. Nah, maka sebuah tuntutan bagi kita pasti akan mengucapkan, karena ketika kita tidak mengucapkan akan membuat pemikiran hanya dia beragama Islam tapi ternyata tidak mau bertoleransi, misal tidak mau mengucapkan selamat hari raya pada non muslim, itu kan nanti juga tidak baik. Maka dari situ biasanya memang digunakan seperti itu, tidak ada tujuan meramaikan, tidak ada tujuan kita kagum pada agamanya ataupun meniru mereka, maka hanya makruh. Di situ diambilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin kalau hukum tersebut ada itu.
Gimana? Pak Ya, Rijal, terima ataupun yang kasih lain, atas Mbak jawabannya. Nui? Mungkin yang lain Lanjut, Mas ada Huda, yang lanjut. ini ada pertanyaan kembali dari Setelah ini kok profilnya ada bunga juga, bunga-bunga. ini ada pertanyaan kembali, Mas, terkait dengan ini. Di zaman modern ini, apakah budaya, khususnya budaya negara kita, apakah masih sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam? Karena Islam masuk ke Indonesia sendiri itu melalui, salah satunya itu melalui budaya, ya. Mungkin itu. Apakah budaya itu masih berpengaruh terhadap perkembangan Islam? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi budaya pada masa sekarang itu tetap masih sangat mempengaruhi dalam toleransi sendiri. Karena memang toleransi itu sangat terasa kadang memang adanya budaya tersebut. Budaya-budaya ya budaya-budaya Indonesia itu sendiri itu banyak. Jadi sangat berpengaruh, tetap masih sangat berpengaruh pada masa sekarang, meskipun masa pandemi pun kita tetap masih berpengaruh budaya. Banyak sih budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kan banyak. Mungkin di beberapa daerah budaya beda, tapi untuk secara umum itu kan pasti daerah itu mempunyai budaya. Misal budaya Jawa ya turun temurun pastinya diwariskan dari leluhur Jawa, yang orang Jawa pasti tahu lah, mungkin beberapa daerah situ ada budaya bahasa yang mana seperti unggah-ungguh itu kan ada, ya kan. Budaya bahasa sendiri ada unggah-ungguh yang mana yang tua lebih menghargai yang menghormati yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Itu kan ada kata nyuwun sewu, derek langkung. Nah, di situ kan salah satu budaya yang masih kita pelihara dalam budaya Jawa. Nah, di situ mungkin ketika nanti pada antar umat beragama, ketika mungkin non muslim dengan muslim ketika saling menghargai, di situ pasti masih sangat terasa gitu loh. Penyebaran toleransi sendiri pada Islam lah misal itu masih terasa pada budaya itu sangat, karena budaya sendiri itu sifatnya pasti ke sosial gitu loh. Ada kesenian pasti kan ya, itu juga salah satu budaya. Mungkin kesenian sendiri ada beberapa kesenian, ada wayang di situ kan. Oh, di sini Islam sendiri pun masih menerima. Jadi beberapa kali di beberapa desa itu juga masih ada kesenian-kesenian seperti itu, agar apa ya, agar lebih kita mungkin masih menghargai, meskipun Islam di sini nanti kita biar tidak dianggap ya Islam yang radikal, karena toleransi sendiri itu tidak adanya sesuatu yang radikal, kita berbuat yang lebih luas itu. Mas, gimana Mas Rijal? Ya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya pada materi kita, Mas Badwada. Ya, mungkin karena waktu sebentar lagi, mungkin bisa kita akhiri ngaji online ini dengan pernyataan terakhir dari Mas Huda. Mungkin ada closing statement dari Huda, silakan. Terkait kesimpulan ngaji online kita hari ini. Kalau saya sendiri, kita
pada masa sekarang ya. Ini kan sudah masa akhir lah. Kita itu hidup di zaman-zaman yang akhir. Kita masih serba ruwet, masih serba nggak karuan. Dunia ini banyak sekali keruwetan. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan kita hidup di masa yang ruwet, itu nggak bisa. Kita harus tetap melakukan. Ketika kita melakukan, oh kita hidup di masa yang ruwet, salah sendiri kita hidup di masa ruwet, itu memang ungkapan bernada putus asa dari sebagian mungkin dari sampean mahasiswa sendiri, karena melihat problematika hidup yang senantiasa menyapanya laksana bidadari kecil nan manja, kasus demi kasus, dengan angkuhnya menarik kita harus memiliki keilmuan para mahasiswa agar mereka bisa mau menyuguhkan sekeping jawaban dan solusi yang dapat melepaskan dahaga rohani pada umat yang lainnya. Nah, di situ kita harus bisa semangatlah dalam masa sekarang. Kalau dalam toleransi sendiri ya, pesan saya ya, kalau kita mau jadi radikal kita bisa, kalau kita mau terlalu lost juga bisa. Semuanya itu tergantung kita pada dasarnya. Kita mau mengikuti ulama yang keras pun banyak sekali. Kesini nggak boleh, kesini nggak boleh. Kita menyapa pun nggak boleh. Kita bisa. Kita mau terlalu lost pun ya monggo. Nah, tapi di sini kan kita pada dasarnya memang yang lebih baik harus kita di tengah-tengah saja. Ya kita nggak terlalu kanan, kita nggak terlalu kiri. Nah, untuk itu para mahasiswa harus pandai-pandai untuk menghadapi zaman yang sudah nggak karuan ini dengan beberapa keilmuan. Mungkin Anda sendiri kan sudah sangat lihai. Saya tuh aslinya minder melihat zaman semuanya, minder banget. Itu saja mungkin pesan dari saya, Mas. Ya, terima kasih atas penyampaian materi dan pemberian jawaban dari materi kita Mas Ahmad Badrul Huda yang sangat luar biasa sekali. Mungkin closing statement-nya tadi disebutkan, kemudian kita berada di penghujung acara, kita akan penutupan. Mungkin saya selaku MC ingin minta maaf terlebih dahulu, baik itu dari ada perbuatan saya, tindak tanduk saya yang salah dalam memimpin acara ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kita bisa tutup ngaji online kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.